Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak berharap di masa pandemi sekarang ini tidak menjadi penghalang untuk kalian semua dalam mengikuti pembelajaran sampai akhir. Untuk mengawali kegiatan Fadli untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Fadli sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk menyiapkan alat dan sumber belajarnya ya. Dan juga Bapak mengingatkan kepada anak-anak untuk mengaktifkan kameranya ya, selama pembelajaran ini berlangsung, agar pembelajaran kita lebih interaktif, dan kita juga sudah lama nih tidak bertemu secara langsung, jadi Bapak ingin melihat wajah yang cantik dan ganteng kalian untuk mengobati rasa rindu Bapak pada kalian semua. Kemudian, diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi dan untuk bergabung pada grup WhatsApp yang sudah Bapak kirimkan di kolom chat, atau kalian bisa sebentar, Bapak akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Atau kalian bisa Bapak akan tampilkan PPT-nya dulu ya. Sebelumnya, apakah PPT-nya udah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Ya, di sini ada informasi mengenai presensi dan grup kelas. Silahkan yang belum bergabung dan presensi harap melakukan presensi terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, selanjutnya, selama kalian semua aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan nilai keaktifan untuk kalian semua ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, kalian semua, Bapak akan menayangkan salah satu gambar ilustrasi yang bisa kalian tanggapi. Sebelumnya, ada yang tahu ini gambar apa? Itu Betul, Teddy. Gambar ini adalah mekanisme mengenai pemilu. Kemudian, ada yang tahu enggak apa yang dimaksud dengan pemilu? Ya, melalui pengumuman Ya, benar sekali, Dewi. Nah, selanjutnya, kalian tahu tidak anak-anak, mengapa Bapak menampilkan gambar ilustrasi tersebut? Karena gambar tersebut berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan kegiatan pemilihan umum tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari kedaulatan yang anak-anak. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. paham, Pak. Baik, karena kelihatannya kalian semua sudah pada siap dan semangat untuk belajar, sekarang kita masuk ke materi pertemuan hari ini ya. Adapun untuk pertemuan hari ini yaitu bab 3 mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia dengan subbab A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian simak dan baca untuk tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Nah, kemudian untuk mekanisme pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Setelah Bapak beres menjelaskannya, maka ada sesi diskusi secara berkelompok yang mana harus didiskusikan dan dipresentasikan pada pertemuan hari ini juga. Untuk kelompoknya sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp, di mana satu kelompok ini terdiri dari 4 sampai 5 orang,
Dan satu kelas ini akan terbagi ke dalam 3 kelompok yang nanti tugasnya akan Bapak jelaskan setelah materi dijelaskan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan menampilkan salah satu video pembelajaran yang berkaitan juga nih dengan materi pada hari ini. Oleh karena itu, silakan kalian harus amati dengan bersungguh-sungguh ya. Adapun ini untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan silakan. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Suatu negara berada di tangan rakyat. Tunggal raja atau pemimpin agama. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Penganut teori ini adalah John. Baik, setelah kalian mengamati video tadi, informasi apa sih yang kalian dapatkan? Kedaulatan, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Tentang teori kedaulatan, Pak. Oke, benar sekali. Sepertinya kalian semua menyimak video tadi dengan baik ya. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui mengenai kedaulatan ini? Kekuasaan, Pak. Ya, betul, Ajeng, kekuasaan. Baik, untuk selanjutnya, sebelum Bapak menjelaskan materi ini lebih lanjut, kalian bisa mendownload bahan ajar yang Bapak sudah siapkan, atau kalian bisa scan barcode-nya pada salin dia ini ya, anak-anak. Baik, langsung saja perhatikan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Jadi anak-anak, kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengertian kedaulatan menurut Jane Bodin. Menurut beliau, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Dan setelah tadi menyimak mengenai pengertian dari kedaulatan, maka dapat disimpulkan ya anak-anak. Jadi kedaulatan ini adalah suatu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, oleh karena itu, kedaulatan rakyat ini membawakan suatu konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan gaya pemerintahan seperti ini disebut juga dengan, ada yang tahu anak-anak? Saya tahu, Pak, Ya, demokrasi. silakan Elia. Benar Elia, pada dasarnya gaya pemerintahan seperti itu disebut juga dengan demokrasi. Mengingat bahwasannya pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya di sini ada sifat pokok dari kedaulatan, yang mana sifat pokok kedaulatan ini memiliki 4 sifat pokok, diantaranya yaitu yang pertama asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, ada permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, di sini ada tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, itu ada tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tetap dibatasi oleh kekuasaan lain. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, nah sebelumnya
kalian tahu tidak anak-anak, bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang berdaulat loh. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia ini merupakan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan negara yang berdaulat ini? Jadi, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Nah, di mana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan ini berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak kapan proklamasi kemerdekaan ini terjadi? 17 Agustus 1945, Pak. Ya, betul Fadli. Proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian di sini ada bentuk dari kedaulatan, yang mana bentuk kedaulatan ini terdiri dari kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Selanjutnya, untuk kedaulatan ke dalam ini berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di sini ada, sebentar Bapak, itu dulu, saya screen-nya. Selanjutnya di sini ada bentuk kedaulatan keluar. Jadi, bentuk kedaulatan keluar ini mempunyai suatu kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Adapun contoh pelaksanaan kedaulatan keluar ini antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional. Sampai sini paham anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Anggi izin bertanya, Pak. Ya, Anggi boleh. Kalau contoh dari pelaksanaan kedaulatan ke dalam itu apa ya, Pak? Baik, Anggi, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada berarti Bapak tunjuk saja ya untuk menjawab pertanyaan dari Anggi. Dewi, silahkan jawab pertanyaan dari Anggi mengenai contoh pelaksanaan kedaulatan ke dalam. Ya, baik Pak, izin menjawab. Setahu saya, contoh kedaulatan ke dalam itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, Pak. Ya, betul. Selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Teddy mau coba, Pak. Ya, boleh, Ted. Ya, jadi bahwasanya rakyat Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu, Pak. Ya, benar. Dewi dan Teddy jawaban yang sangat tepat. Baik, Bapak akan menambahkan sedikit mengenai contoh dari pelaksanaan kedaulatan ke dalam. Jadi, untuk contoh yang lainnya yaitu melindungi dan menjaga kelestarian wilayah Indonesia dan pemerintah serta lembaga negara lainnya menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik tanpa ada campur tangan dari negara lain. Nah, mungkin itu contoh penerapan atau pelaksanaan dari kedaulatan ke dalam. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai teori kedaulatan. Jadi, teori-teori kedaulatan ini terdiri atas satu, teori kedaulatan Tuhan, yang kedua, teori kedaulatan raja, yang ketiga, teori kedaulatan negara, yang keempat, teori kedaulatan hukum, dan yang kelima ada teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan Tuhan, di mana teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau biasa disebut juga dengan causa prima. Adapun pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus dan Thomas Aquino. Kemudian apa sih contoh negara yang menganut teori ini? Nah, adapun contoh negara yang menganut teori ini yaitu negara Jepang.
di mana pada masa Kaisar Tenoheika sebagai titisan dewa matahari. Selanjutnya yang kedua ini ada teori kedaulatan raja. Jadi pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa rajalah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya Two Principles. Baik, selanjutnya agar lebih mematangkan pengetahuan kalian mengenai teori kedaulatan ini, maka Bapak akan melakukan suatu diskusi secara berkelompok untuk kalian. Nah, di sini Bapak sudah membuat kelompok yang mana terdiri dari 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang, yang mana untuk tugasnya yaitu setiap kelompok akan membahas satu teori kedaulatan. Untuk kelompok 1 akan membahas mengenai teori kedaulatan negara, kelompok 2 membahas teori kedaulatan hukum, dan kelompok 3 membahas teori kedaulatan rakyat. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Pak. Dapat, Bisa, Pak. Pak. Baik, kalau begitu silakan kepada masing-masing kelompok untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kelompok yang sudah Bapak bagikan. Kemudian setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang Bapak kirimkan atau kalian bisa scan barcode di Salendia ini ya. Untuk waktu pengerjaannya selama 20 menit dan apabila ada kesulitan bisa hubungi Bapak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, Pak. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Silakan kelompok mana yang sudah siap? Izin Pak, saya dari kelompok 1. Ya, silakan Fadli. Baik Pak, saya dari perwakilan kelompok 1. Ini membahas mengenai teori kedaulatan negara. Jadi menurut teori kedaulatan negara ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Dan sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Dan untuk peletak dasar teori ini antara lain ada Jean Bodin, F. Hegel, dan juga George Jelinek, Pak. Bagus sekali, terima kasih kepada kelompok 1. Sangat bagus dan ringkas hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Baik, Pak. Saya Dewi, izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang mana bisa kedaulatan hukum. Jadi berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, kemudian pelopor dari teori kedaulatan hukum ini diantaranya ada Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon de Witt, Pak. Wah, bagus sekali hasil pembahasan diskusi dari kelompok 2 ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok 3, mangga perwakilannya. Saya mau coba, Pak. Jadi kelompok 3 membahas mengenai teori kedaulatan rakyat. Nah, teori ini tuh beranggapan bahwa rakyat Indonesia merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat sendiri, Pak. Dan rakyatlah yang sebagai pemegang penting kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kemudian tokoh yang mengemukakan teori ini ada Montesquieu sama J.J. Rousseau. Good job, anak-anak. Nah, setelah Bapak mendengarkan semua hasil diskusi kalian dan kalian sangat aktif, maka Bapak mengapresiasikannya dengan memberikan nilai keaktifan untuk semua kelompok. Baik, kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, Bapak akan lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengirimkan link soal kuisis. Ya, di sini Bapak akan mengirimkan link soal kuisis atau kalian bisa scan barcode yang ada di Salindia ini sebagai soal evaluasi kalian pada pertemuan kali ini. Soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda 10 soal dan 5 uraian. Silakan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi berikut ini ya. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 20 menit. Dapat dipahami anak-anak? Ya, Pak, dapat Ya, dipahami. Pak.
Pak. Baik, anak-anak, waktu pengajarannya sudah selesai dan untuk hasilnya Bapak akan beritahukan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, coba adakah yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ajeng lupa mau. Ya, silahkan Ajeng. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, yang memiliki 4 sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dan jika dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan ini dibedakan menjadi 2, Pak. Ada ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, serta teori-teori kedaulatannya itu ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Mungkin sekian Pak kesimpulan dari saya. Ya, bagus sekali Ajeng. Baik, Bapak akan sedikit menambahkan. Jadi anak-anak, kedaulatan ini ialah suatu kekuasaan tertinggi yang mana untuk menentukan ataupun membuat suatu undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Dan di setiap negara pasti akan memilih suatu teori kedaulatan yang sesuai dengan karakteristik dan ideologi dari negara itu sendiri. Kemudian, setiap teori kedaulatan selalu berfungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan setiap pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu pasti berbeda-beda. Seperti halnya Indonesia, yang dimana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Ya, betul. Selanjutnya di sini ada pesan moral. Adapun untuk pesan moralnya yaitu kita sebagai warga negara yang baik maka harus bisa menjaga kedaulatan negara kita secara bersungguh-sungguh agar negara kita, khususnya negara Indonesia ini selalu kekal dan abadi untuk selamanya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan oleh-oleh berupa tugas untuk kalian kerjakan secara individu. Adapun untuk tugasnya yaitu kalian membuat suatu infografis mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Untuk ketentuan lebih jelasnya, Bapak akan kirimkan di grup WhatsApp. Paham anak-anak? Paham, Paham, Pak. Pak. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita cukupkan saja ya anak-anak. Untuk itu silakan sebelum menutup pembelajaran hari ini, KM Fadli pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fadli. Baik anak-anak, semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan tidak hanya dipelajari, melainkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampaikan salam Bapak untuk keluarga kalian di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat dalam belajarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.